Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini kita akan mempresentasikan hasil final proyek kami yang akan ditujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pasar uang dan modal syariah dengan dosen pengampu Bu Rizka Ayu Setiawati SE MSM. Sebelum kita mulai presentasinya, izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya Ahmad Warid Asy'ari dengan selaku moderator dan juga ada Adam Setiawan. Adapun subbab yang akan kami jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis makro, kedua analisis industri, ketiga analisis fundamental, dan yang keempat adalah analisis teknikal. Masuk ke sesi presentasi materi kepada Mas Adam Setiawan, dipersilahkan. Yang pertama, analisis makro. Yang pertama, definisi analisis makro. Analisis makro digunakan untuk mengetahui perekonomian dunia secara keseluruhan. Selain itu, kita dapat menilai apakah perekonomian dunia global masih kondusif dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi negara atau tidak. Apakah situasi ekonomi global saat ini masih dalam resesi atau krisis ekonomi. Oleh karena itu, kita harus menganalisis makroekonomi. Yang kedua, analisis ekonomi dunia. Ekonomi dunia berhasil tumbuh tinggi selama tahun 2021, yaitu 5,7%. Tetapi hanya ditopang oleh dua negara besar, yaitu Amerika Serikat dan Cina. Sementara itu, banyak negara berkembang yang terpuruk. Ada beberapa faktor penyebab, salah satunya adalah kemampuan penanganan penyebaran kasus COVID-19 seperti vaksinasi. Negara maju dengan sumber daya besar mampu mempercepat vaksinasi, berbeda dengan negara berkembang yang mengandalkan impor. Yang ketiga, analisis ekonomi Indonesia. Lingkungan ekonomi makro sangat mempengaruhi operasi perusahaan sehari-hari. Kemampuan investor untuk memahami dan memperkirakan kondisi makroekonomi ke depan akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang menguntungkan. Oleh karena itu, investor harus memperhatikan sejumlah indikator makroekonomi yang dapat membantu mereka memahami dan memperkirakan kondisi makroekonomi. Berikut ini terdapat beberapa variabel atau indikator makroekonomi yang bisa dipakai. Yang pertama, PDB. Produk domestik bruto atau PDB merupakan jumlah produksi barang dan jasa yang mampu diproduksi oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu. Fungsinya yaitu untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu negara. Tingkat PDB yang tinggi mengidentifikasikan bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi, sekaligus memberikan peluang yang besar bagi perusahaan untuk meningkatkan penjualan, permintaan pasar, dan probabilitas perusahaan. Dan bisa dilihat pada gambar PDB per kapita di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2021. Menurut data yang bersumber dari Data, pergerakan PDB selama 11 tahun terakhir, yakni pada tahun 2010 sampai 2021, bergerak secara fluktuasi. PDB pada 2010 sampai 2012 dan 2015 sampai 2019 mengalami kenaikan yang berarti terdapat pertumbuhan ekonomi di periode itu. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan. Ini disebabkan karena terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan perekonomian menjadi lesu. Namun pada 2021 pasca pandemi, PDB mengalami kenaikan. Kenaikan PDB merupakan sinyal yang positif bagi investasi dan sebaliknya. Yang kedua, inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat inflasi adalah indeks harga konsumen atau IHK yang dilakukan atas dasar survei biaya hidup atau SBH dan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Peningkatan inflasi secara relatif menunjukkan sinyal negatif bagi para pemodal di pasar modal.
di mana hal tersebut meningkatkan pendapatan dan biaya perusahaan. Apabila peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari peningkatan harga yang diperoleh perusahaan, maka probabilitas perusahaan juga akan menurun. Bisa dilihat tabel tingkat inflasi dari bulan Januari sampai Desember tahun 2021. Menurut data dari Bank Indonesia, tingkat inflasi pada bulan Januari 2021 sampai Desember tahun 2021 bergerak secara fluktuasi. Titik tertinggi inflasi terdapat pada bulan Desember, yaitu sebesar 1,87%, dan terendah pada bulan Juni, yaitu sebesar 1,33%. Adanya peningkatan inflasi secara relatif memberikan isyarat negatif bagi investor di pasar modal. Inflasi yang tinggi akan menjatuhkan harga saham di pasar, sedangkan inflasi yang rendah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat lamban, sehingga harga saham akan bergerak lamban. Yang ketiga ada BI rate. BI rate merupakan acuan suku bunga wajib yang dijadikan standar bagi seluruh lembaga perbankan di Indonesia. Suku bunga sangat berpengaruh terhadap imbal hasil dari investasi. Jika suku bunga naik, maka imbal hasil investasi pada pasar uang akan tinggi, sedangkan imbal hasil pada pasar uang akan rendah, begitu juga sebaliknya. Tingkat bunga yang tinggi mengidentifikasi sinyal negatif terhadap harga saham, di mana tingkat bunga yang meningkat akan menyebabkan peningkatan suku bunga yang diisyaratkan atas investasi pada suatu saham. Peningkatan suku bunga akan meningkatkan biaya modal perusahaan, sehingga menurunkan probabilitas perusahaan sekaligus dapat meningkatkan beban bunga. Menurut data dari Bank Indonesia di atas, dapat dilihat bahwa tingkat BI rate pada bulan Januari 2021 sampai Desember 2021 mengalami penurunan yang awal sebesar 3,75% menjadi 3,50%. Tingkat BI rate yang menurun merupakan sinyal positif terhadap harga saham di pasar modal. Tingkat suku bunga yang rendah akan menaikkan nilai perusahaan sehingga harga sama juga akan naik. Yang keempat ada kurs rupiah. Menurut data dari Bank Indonesia, tingkat kurs rupiah terhadap dolar pada tanggal 1 sampai 31 bulan Desember tahun 2021 bergerak secara fluktuasi, mengalami penguatan terhadap dolar yang awalnya sebesar 14,441 pada tanggal 6 Desember menjadi 14.169 pada tanggal 30 Desember. Penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar merupakan sinyal positif bagi perekonomian yang terkena dampak inflasi, karena akan menurunkan biaya impor bahan baku produksi dan menyebabkan biaya operasional perusahaan menjadi turun. Dengan begini, harga saham perusahaan akan naik. Subbab yang kedua yaitu analisis industri. Yang pertama, definisi analisis industri. Analisis industri merupakan analisis yang dapat membantu investor untuk mengidentifikasi peluang-peluang investasi dalam industri yang mempunyai karakteristik risiko dan imbal hasil yang menguntungkan bagi investor. Dalam suatu investasi tentu dihadapkan dengan risiko yang akan terjadi. Dengan begitu, diperlukan strategi untuk meminimalisir berbagai kemungkinan buruk, termasuk melalui diversifikasi. Yang kedua ada analisis berdasarkan pertumbuhan indeks industri. Menurut data dari IDX, tingkat imbal hasil tertinggi pada bulan September tahun 2020 sampai September tahun 2021 dipegang oleh sektor energi, yaitu 60,27%, dan tingkat imbal hasil terendah oleh sektor non-siklikal, yaitu sebesar minus 11,56%. Tingkat imbal hasil masing-masing industri berbeda di setiap tahunnya. Dengan demikian tidak bisa diestimasi hanya dengan menggunakan data imbal hasil industri pada masa lalu. Oleh karena itu, di samping menggunakan data imbal hasil industri di masa lalu, juga perlu menambahkan dengan beberapa data lain yang relevan untuk mengestimasi imbal hasil industri di masa yang akan datang. Yang selanjutnya, yang ketiga, analisis berdasarkan berita. Kami memutuskan untuk menganalisis 3 sektor industri dengan menggunakan data berupa berita yang bersumber dari website yang terpercaya, yakni sebagai berikut. Yang pertama, sektor perbankan.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, permintaan dan konsumsi domestik menjadi mesin Indonesia untuk melawan ancaman resesi global pada tahun 2023. Pertumbuhan Indonesia yang bergantung pada negara-negara yang terancam resesi harus disubstitusi dengan yang lain. Selain itu, investasi, kredit, perbankan, dan capital market Indonesia juga disebut dalam kondisi baik dibanding dengan negara-negara lain. Sejumlah lembaga-lembaga internasional termasuk Bank Dunia memproyeksikan sejumlah negara resesi pada tahun 2023. Hal ini karena acuan suku bunga bank sentral di sejumlah negara semakin tinggi. Kenaikan suku bunga akan menghambat proses pemulihan ekonomi global. Oleh karena itu, Bank Dunia memprediksi ekonomi dunia melambat 0,5% pada tahun 2023 mendatang. Yang kedua ada sektor telekomunikasi. Sejumlah pelaku industri telekomunikasi tanah air melakukan aksi korporasi seperti PT Indosat Orindo yang membagikan dividen total senilai 9,5 triliun. Aksi tersebut menghadirkan sentimen positif di pasar modal karena akan mendorong aksi membeli saham Indosat pada para pelaku pasar. Namun sentimen positif terhadap emiten Indosat tidak lepas dari kondisi pasar industri telekomunikasi yang sudah terbentuk. Adapun SL yang akan merger dengan Axis, pada saat itu pasar sudah melihat dan memprediksi siapa yang akan menggandeng SL. Ketika hal itu terwujud, para pelaku pasar tentu akan melakukan aksi beli saham XL. Sedangkan untuk Telkomsel yang belum melakukan konsolidasi, Telkomsel lebih berupaya perusahaan untuk mempertahankan pangsa pasar. Contoh-contoh di atas menegaskan pasar memang memberikan apresiasi positif terhadap sektor telekomunikasi. Tentu ini akan berimbas pada kinerja perusahaan-perusahaan telekomunikasi. Yang ketiga ada sektor peternakan. Sektor emiten sektor peternakan diprediksi menutup tahun 2022 dengan perbaikan yang lebih baik, seiring dengan kenaikan harga jual ayam, anak ayam usia sehari, telur, bersamaan dengan penurunan harga pembelian jagung sebagai bahan baku pakan ternak. Menurut berita di atas, harga jual ayam telah mencapai kisaran 21.000 per kilo, yang didukung oleh penurunan suplai bersamaan dengan peningkatan konsumsi. Harga jual tersebut diprediksi berlanjut sampai akhir tahun. Kenaikan harga tersebut bisa menjadi sentimen positif terhadap penguatan harga saham emiten sektor peternakan, khususnya PT Ceron Pophen Indonesia, PT Java Confit Indonesia, dan PT Malindi Feed Mill Indonesia. Terkait harga jual jagung, ada kenaikan tipis menjadi 4.200 per kilogram pada bulan Desember tahun 2022. Setelah turun pada bulan November, kenaikan harga jual jagung tersebut diprediksi berlanjut sampai tahun 2023. Dipicu oleh kondisi cuaca dan peningkatan permintaan pakan ternak. Berbagai faktor tersebut mendorong BRI Reksadana Sekuritas untuk mempertahankan rekomendasi beli saham CPIN dengan target harga 6.800, saham JPFA dengan target harga 2.000, dan saham MAIN dengan harga Rp850. Baik, selanjutnya yaitu analisis fundamental. Analisis fundamental ialah suatu analisa yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Adapun analisis fundamental saham akan dilakukan dengan menganalisis tingkat ROA, ROE, EPS, ROI, PER. Terus untuk rumus ROA, yaitu ROA sama dengan laba setelah pajak dibagi total aset. Lanjut, ROE sama dengan laba bersih dibagi total ekuitas. EPS sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi jumlah saham yang beredar. PER sama dengan harga saham dibagi EPS. Terus ROI sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva. Terus PBV sama dengan harga saham di pasar modal dibagi nilai buku.
Masuk ke sektor keuangan, berikut beberapa saham perbankan yang menjadi pertimbangan untuk dianalisis, diantaranya yaitu ada BBCA, BBRI, BMRI, dan juga BBNI. Dengan ulasan tersebut, kami memutuskan untuk memilih saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA. Ya, karena saham BCA itu tidak pernah membuat rugi. Selain itu, saham BCA juga menjadi saham yang bisa memberikan keuntungan tanpa harus melakukan banyak strategi atau apapun. Nah, hal itu dikarenakan BCA itu terus menggenjot pendapatan mereka dari tahun ke tahun, agar terus mengalami kenaikan yang eksponensial. Nah, meski begitu, saham BCA juga pernah mengalami tren penurunan juga, atau trennya tidak selagi naik gitu. Nah, ada saatnya saham BCA juga mengalami pergerakan baik naik maupun turun, namun tidak memberikan kerugian yang sangat berarti. Lanjut, sektor telekomunikasi. Dalam analisis fundamental, ada beberapa saham telekomunikasi yang menjadi pertimbangan untuk dianalisis, diantaranya yaitu Telkom, ISAT, Indosat, Friend, AXCL atau XL ya. Nah, dengan ulasan tersebut kami memutuskan untuk memilih saham PT Telkom Indonesia Tbk atau TLKM. Walaupun secara fundamental masih kalah dengan ISAT ya, Indosat, kami memilih TLKM. Kami memilih TLKM itu dikarenakan pada kuartal 3 pada tahun 2021, TLKM itu memiliki kinerja yang sehat dan tingkat profitabilitasnya itu yang terjaga. Karena pada kuartal ketiga tahun 2021 itu laba bersih tumbuh sekitar 18,11%. Selain itu, TLKM merupakan market leader telekomunikasi di Indonesia. Sahamnya masuk dalam indeks LQ45 dan perusahaan dengan kapitalisasi pasar urutan ketiga di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Lalu sektor Seychelles. Berikut beberapa saham peternakan yang menjadi pertimbangan untuk dianalisis, diantaranya yaitu ada JPFA, JPIN, MAIN, dan juga UNVR. Dengan berdasarkan ulasan tersebut, kami memutuskan untuk memilih saham PT Japfa Comfort Indonesia Tbk atau JPFA. Secara fundamental, saham JPFA ini memiliki EPS dan ROE yang lumayan tinggi, terus PER yang rendah, terus PBV yang belum terlalu tinggi. Sahamnya masuk dalam indeks LQ45 dan juga PT ini memiliki variasi bisnis yang meliputi pembuatan pakan ternak, peternakan ayam, pengolahan unggas, dan budidaya perikanan, sehingga cukup terdiversifikasi bisnisnya ya. Lanjut ke analisis teknikal. Analisis teknikal ini merupakan metode analisis yang digunakan untuk menganalisa data-data masa lalu dari sekuritas, di mana perhitungannya itu didasarkan pada rumus, grafik, dan chart yang dipadukan dengan pergerakan suatu instrumen. Ada beberapa jenis untuk menganalisis teknikal sebagai berikut, yaitu yang pertama chart. Chart itu terdapat 3 jenis chart yang paling sering digunakan, diantaranya yaitu line chart. Seperti namanya, line chart atau grafik garis yang berbentuk garis naik dan turun yang menghubungkan titik-titik penting data. Di antaranya macam-macam grafik saham line chart saham ini adalah yang paling mudah dibaca. Nah, hal ini dikarenakan line chart hanya memuat informasi berupa data penutupan harga atau close saja. Terus yang kedua yaitu bar chart. Untuk grafiknya seperti ini. Terus yang ketiga, candle chart. Chart inilah yang paling sering digunakan oleh teknikalis. Candle chart ini memiliki tingkat popularitas yang paling banyak digunakan oleh para teknikalis, dikarenakan kemampuannya yang mudah dikenali dalam menyajikan data. Yang paling enak lah pokoknya. Nah, untuk candle berwarna hijau atau bullish candle ya, menandakan harga saham ditutup lebih tinggi daripada harga pembukaannya. Sedangkan candle berwarna merah atau bearish candle menandakan harga
penutupan lebih rendah daripada harga pembukaan. Lanjut, untuk jenis kedua yaitu indikator pada analisis teknikal. Indikator ini merupakan alat bantu yang digunakan teknikalis dalam memprediksi harga di masa depan. Indikator yang paling sering digunakan yaitu moving average atau MA. Moving average itu merupakan indikator yang menghitung harga rata-rata suatu aset dalam periode waktu tertentu, kemudian menghubungkannya dalam bentuk garis. Terus yang kedua, moving average divergence atau MACD. Merupakan indikator untuk membantu trader dalam memahami pergerakan bullish atau bearish. Apakah aset sedang berada pada harga yang menguat atau melemah? Nah, kondisi tersebut bisa terlihat pada hubungan MA atau moving average jangka panjang dan pendek. Nah, pada garis MACD sendiri itu merupakan selisih dari kedua MA dengan jangka waktu yang berbeda. Terus yang ketiga, stokastik. Nah, itu merupakan indikator momentum. Nah, cara membaca stokastik yaitu jika terdapat perpotongan garis, garis pada persen K dan garis persen D itu menghadap ke atas atau golden cross, maka berarti sinyal beli, sedangkan kalau menghadap ke bawah atau dead cross maka berarti sinyal jual. Secara teknis perannya yakni menunjukkan harga penutupan terakhir dengan mengalkulasi selisih harga terendah atau tertinggi selama rentang waktu tertentu. Dan juga stokastik itu juga bisa memberikan informasi tentang overbought atau jenuh beli ya. Jika nilai stokastik di atas 80 dan oversold jika nilai stokastik di bawah 20 ya. Terus lanjut analisis teknikal berdasarkan saham-saham yang dibeli, yaitu ada BBCA. Pada grafik tersebut, secara teknikal jika dilihat dari mayor trend, saham BCA sedang bullish atau uptrend. Bisa dilihat tren lainnya yang sebelumnya telah mengalami breakout dan dari pergerakan candlesticknya membentuk low, higher low dan diprediksi akan membentuk higher high ke depannya jika tren lain belum mengalami breakdown. Tetapi jika dilihat dari secondary trend sedang mengalami bearish atau downtrend, kemudian harga masih di atas garis MA 100 sehingga kedepannya harga saham diprediksi akan naik. Jika melihat indikator MACD pada saat pembelian yaitu di tanggal 23 Desember 2021, MACD histogramnya sedang negatif, tetapi sudah mulai menipis dan diprediksi akan terdapat golden cross antara signal line dengan MACD line. Dan ternyata benar terjadi golden cross pada tanggal 18 Desember 2020 ya. Jika terdapat golden cross, maka sahamnya akan berbalik arah dari downtrend menuju uptrend. Lanjut yaitu sektor telekomunikasi yang saya ambil yaitu Telkom. Pada grafik tersebut secara teknikal jika dilihat dari mayor trend saham Telkom sedang bullish atau uptrend ya. Bisa dilihat tren lainnya yang belum mengalami breakdown dan dari pergerakan candlesticknya membentuk low, high, higher low, higher high, higher low, higher high ya. Dan diprediksi akan koreksi sedikit sehingga membentuk higher low kemudian melanjutkan kenaikannya dan membentuk higher high. Tetapi jika dilihat dari secondary trend ya, sedang mengalami bearish atau downtrend. Kemudian harga masih di atas garis MA 100 sehingga kedepannya harga saham diprediksi akan naik. Nah, jika dilihat-lihat indikator MACD pada saat pembelian yaitu di tanggal 18 Desember 2020, MACD histogramnya sedang negatif. Nah, tetapi kedepannya akan menjadi positif jika harga menyentuh garis support dan melanjutkan tren bullish-nya. Lanjut pada PT JPFA. Nah, bisa dilihat grafiknya ya. Untuk secara teknikal, jika dilihat dari mayor trend saham JPFA ini sedang bearish atau downtrend. Tetapi pada minor trend
menjadi bullish atau uptrend karena harga sahamnya mengalami breakout dari downtrend lainnya dan juga disertai dengan volume pembelian yang cukup kuat. Kemudian harga masih di atas garis MA100 sehingga kedepannya harga saham diprediksi mesti naik ya. Jika melihat indikator MACD pada saat pembelian yaitu di tanggal 27 Desember 2021, MACD histogramnya positif yang berarti sahamnya dalam tren bullish ya, atau uptrend ya. Ya baik, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Dan semoga apa yang sudah kami jelaskan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi Anda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.